Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak ada yang duduk di kursi belakang mobilmu, padahal kamu sendirian? Atau tiba-tiba kaca spion menunjukkan sosok yang harusnya nggak ada. Nah, malam itu di Tol Cipali, aku ngalamin hal yang bahkan sampai sekarang tiap lewat jalur itu rasanya dadaku langsung sesak. Karena aku tahu ada satu penumpang yang sampai detik ini nggak pernah turun. Dan entah kenapa tiap mobil melintas jam segitu, dia kayak nunggu lagi, nunggu siapapun yang bisa kasih tumpangan berikutnya. Hai guys, thank you for coming and welcome back ke segmen Kerok, kisah epic horror kamu, aku, kita, bareng aku, Revti Betrisva. Dan malam ini kita bakal bahas satu cerita kiriman ya dari seorang sopir travel yang bernama Mas Rahmat. Dan pengalaman ini dia alami sendiri di ruas Tol Cipali, yang katanya emang terkenal sama berbagai kejadian mistis dan kecelakaan aneh tanpa sebab guys. Cerita ini bukan cuma sekedar penampakan, tapi tentang satu penumpang misterius yang katanya selalu minta turun di tempat yang gak pernah ada pintu keluarnya. Kamu siap? Karena mulai sekarang aku bakal bawa kamu masuk ke dalam malam yang paling panjang dalam hidup Mas Rahmat. Namaku Rahmat, aku sopir travel jurusan Jakarta Cirebon. Sudah hampir 8 tahun aku narik di jalur ini. Dan malam itu adalah malam yang paling gak akan pernah aku lupain seumur hidupku. Biasanya aku berangkat sore hari ya, sekitar jam 4. Biar sampai di Cirebon sebelum tengah malam. Tapi hari itu macetnya ya Allah parah banget di Bekasi. Tol padat, kendaraan merayap, sampai-sampai aku baru benar-benar masuk Tol Cipali jam 11 malam guys. Penumpangku malam itu cuma ada 3 orang. Seorang ibu parubaya duduk di kursi depan, di sebelahku ada pasangan muda duduk di tengah, sibuk main ponsel masing-masing, dan satu kursi kosong yang ada di paling belakang. Biasanya dipakai buat tas ataupun penumpang tambahan kalau ada yang naik di rest area. Suasana awalnya biasa aja guys, jalanannya sepi, lampu-lampu tol berderet rapi, suara mesin mobil jadi satu-satunya temanku ngobrol. Kadang-kadang ada truk besar lewat dari arah berlawanan, sorot lampunya silau banget, bikin refleks aku merem sebentar. Sekitar kilometer 102, aku lihat sesuatu di pinggir jalan. Bayangan seseorang berdiri sambil melambaikan tangan. Aku nggak tahu kenapa, tapi perasaanku langsung nggak enak guys. Jam segitu siapa yang berdiri di tengah jalan tol? Mana jauh dari rest area pula. Tapi perempuan itu terus melambai. Aku perlambat mobil, kaca depan mulai dekat dan kelihatan jelas. Seorang perempuan muda, mungkin ya sekitar umur 20-an. Rambutnya panjang, bajunya lusuh kayak habis kehujanan, wajahnya pucat tapi matanya menatap langsung ke arahku. Dia bilang pelan banget, "Pak, boleh ikut? Mobil saya mogok di belakang." Nada suaranya lembut tapi dingin. Aku sempat ragu, tapi entah kenapa tanganku malah membukakan pintu belakang. "Ya udah, naik aja Mbak, tapi saya cuma sampai Cirebon." Dia tersenyum tipis, terus dia duduk di kursi paling belakang. Ibu di depan sempat melirik ke kaca spion guys, tapi nggak ngomong apa-apa. Pasangan muda di tengah juga tiba-tiba menunduk kayak pura-pura tidur. Begitu perempuan itu duduk, hawa di dalam mobil langsung berubah drastis. Dingin banget kayak AC yang disetel ke suhu paling rendah. Padahal tadi aku cuma nyalain kipasnya pelan ya. Aku mencoba mencairkan suasana. "Mbak, dari mana?" "Dari Subang, mau ke Cirebon," jawabnya pelan. Tapi yang aneh, suaranya tuh kedengeran nggak datang dari belakang, kayak dari jauh banget bergema di telinga, tapi samar. Aku nelan ludah, lanjut nyetir lagi. Beberapa menit berlalu, nggak ada yang ngomong, cuma suara roda nyapu aspal dan juga desiran angin dari luar.
Sampai akhirnya aku ngeliat lewat kaca spion tengah, refleks aku langsung kaget. Kursi belakang itu kosong, guys. Aku noleh cepat dan benar aja, kosong. Gak ada siapapun di sana. Tapi bantalan kursinya masih kempes kayak baru aja didudukin. Dan dari arah itu tercium bau melati yang kuat banget, nyengat sampai bikin mual. Aku mulai merinding, keringet dingin keluar dan tengkukku rasanya merinding gak ketolongan, guys. Belum sempat aku ngomong apa-apa, ibu di depan pelan-pelan buka suara. Suaranya rendah banget, hampir kayak bisikan. Mas, jalan terus aja, jangan nengok ke belakang. Nada bicaranya bukan orang yang takut, guys, tapi nada orang yang tahu sesuatu. Aku langsung merinding sekujur badanku. Aku gak ngerti maksudnya, tapi entah kenapa aku nurut. Kakiku otomatis nginjek gas lebih dalam lagi. Dan saat mataku sekilas melirik ke spion lagi, aku lihat rambut panjang terurai di kursi belakang, hitam lebat menutupi wajah. Perempuan itu duduk lagi di sana, dia nggak bergerak, tapi aku tahu dia ada. Jam udah hampir setengah 12 malam, tapi rasanya kayak udah dini hari. Langit di atas gelap total, nggak ada bintang, nggak ada bulan, cuma ada lampu-lampu tol yang makin jarang dan suara mobil yang makin berat. Aku mulai pelan. Bukan cuma karena ngantuk, tapi karena hawa di dalam mobil terasa aneh. Seolah-olah udara yang kuhirup tuh lebih padat, lebih dingin, dan setiap hembusan nafas kayak membeku di dalam tenggorokan. Ibu di kursi depan tadi baca doa terus, guys. Matanya merem, tangannya megang tas yang diletakin di pangkuannya. Tapi yang bikin bulu kuduku berdiri adalah pasangan muda di tengah gak gerak sama sekali, guys. Benar-benar kayak patung. Aku sempat panggil pelan, Mas, Mbak, gak apa-apa. Tapi gak ada jawaban. Aku kirain mereka tidur. Tapi posisi kepala mereka tegak, gak miring kemanapun. Wajah mereka kaku. Dan kalau aku perhatiin lewat spion, kelopak matanya terbuka setengah, guys. Aku makin gugup, ku coba nyalain radio sekedar biar gak hening, tapi yang keluar malah suara kresek aneh. Awalnya kayak frekuensi yang rusak, tapi lama-lama ada suara lirih di sela-selanya. Turun di sini aja, belok kanan sedikit. Aku langsung matiin, suara itu jelas banget kayak orang yang beneran ngomong dari speaker, bukan gangguan sinyal. Jantungku langsung berdegup kencang. Beberapa detik kemudian, dari belakang terdengar suara pelan, Pak, nanti turunin saya di sini aja ya. Suaranya datar, tapi nadanya tegas. Aku refleks, nengok lewat spion kanan. Tapi di luar sana cuma hamparan sawah, gelap, gak ada apa-apa, gak ada rumah, gak ada lampu, gak ada tanda-tanda kehidupan. Mbak, di sini kan gak ada apa-apa, kataku berusaha tenang. Ada, Pak, jawabnya pelan, saya di sini kok. Rumah saya di depan. Entah kenapa detik itu juga mobilku kayak kehilangan tenaga, padahal gas masih kupijak, tapi kecepatannya turun perlahan. Speedometer turun dari 80 ke 40 ke 20 sampai akhirnya nyaris berhenti. Kayak ada sesuatu yang berat banget nahan ban dari bawah tanah. Aku mulai panik, guys. Kupandang kaca spion tengah dan kali ini kursi belakang gak kosong. Dia duduk di situ tapi wajahnya berubah. Kulitnya makin pucat dan matanya gak kelihatan. Semuanya hitam, pekat. Aku langsung injek rem. Bannya nyeret. Suara decit nyaring banget sampai aku sendiri kaget, guys. Tapi anehnya, ibu di depan dan pasangan muda di tengah gak bereaksi sama sekali. Kayak mereka bahkan gak sadar mobil ini lagi berhenti. Lalu suara itu datang lagi, dekat banget. Pak Rahmat. Suaranya bukan lagi dari belakang, tapi dari belakang telingaku. Padahal aku tahu banget aku sendirian di kursi depan. Bapak udah janji mau turunin saya. Tanganku gemetar di atas setir. Aku gak berani nengok, tapi rasa penasaran itu malah makin nyiksa. Akhirnya aku nekat menoleh ke arah kanan, dan waktu itu darahku serasa berhenti mengalir, guys. Dia udah duduk di sebelahku. Wajahnya pucat kayak kertas. Matanya kosong. Darah netes pelan dari hidungnya ke dagu. Dia menatap lurus ke depan lalu pelan-pelan berkata, turunin saya, Pak. Tiba-tiba semua lampu jalan padam. Gelap,
total guys. Yang kedengeran cuma suara deru angin dan juga detak jantungku sendiri. Mobilku berhenti di tengah jalur yang gak ada tanda, gak ada arah. Aku gak tahu kenapa, tapi tanganku spontan buka pintu. Aku nengok ke kanan dan perempuan itu udah gak ada. Cuma kursi kosong, tapi pintu belakang kanan terbuka sedikit seperti baru aja dipakai keluar oleh seseorang guys. Dan dari situ bau melati kembali menyebar kuat banget, menusuk sampai ke dada. Kupikir semuanya udah selesai setelah perempuan itu turun. Aku bahkan sempat tarik nafas lega walau dadaku masih kerasa sesak. Tapi ternyata malam itu belum mau melepaskanku begitu aja guys. Begitu aku nyalain mesin mobil lagi, suara deru mesinnya terdengar berat, kayak melawan sesuatu yang nempel di ban. Tapi pelan-pelan mobilnya akhirnya melaju lagi di jalanan yang sepi itu. Aku lirik spion tengah sekilas ya, cuma buat memastikan semua penumpang masih di tempat. Dan di situ kursi belakang gak kosong, ada seseorang yang duduk di sana. Aku sempat berpikir mungkin salah satu penumpang bangun dan pindah posisi. Tapi waktu aku nengok ke tengah, pasangan muda itu masih duduk di kursinya masing-masing, diam, kaku, gak ngomong apapun. Sosok di belakang itu jelas bukan mereka guys. Bentuk badannya lebih besar, bahunya lebih lebar, dan dia pakai jaket warna abu-abu. Tapi aku tahu betul dari awal laki-laki penumpang di mobil ini hanya ada di kursi tengah. Perlahan rasa dingin yang tadi sempat reda muncul lagi, menusuk dari kaki naik ke dada sampai ke tempuk. Aku tahu apapun yang duduk di kursi belakang itu pasti bukan manusia. Aku teruskan nyetir, berusaha gak mikir macem-macem. Tapi tiba-tiba ibu yang ada di kursi depan buka suara lirih. Mas, kita udah lewat 3 kali di tempat yang sama. Aku sempat bengong. Maksudnya Bu, itu lihat deh, billboard itu. Aku perhatiin ke depan dan benar, billboard besar bertuliskan nikmati kopi Nusantara itu baru aja aku lewati. Tapi sekarang muncul lagi di sisi kanan jalan dengan pohon akasia di sampingnya dan juga truk biru mogok di bahu jalan. Semuanya persis sama, bahkan coretan kecil di papan iklannya juga identik guys. Aku menelan ludah, ini bukan kebetulan. Aku benar-benar muter di jalan tol yang sama, seolah-olah gak pernah maju ke depan. Tol Cipali yang biasanya lurus malam itu berubah kayak labirin tanpa ujung. Di tengah rasa panik, ku dengar suara dari belakang. Awalnya cuma bunyi gesekan halus, kayak sesuatu yang bergerak pelan di kursi. Lalu berubah jadi bunyi langkah yang pelan. Duk, duk, duk. Seperti orang yang merangkak dari kursi belakang ke kursi tengah. Kursi bergoyang, bunyinya kret-kret, pelan banget tapi cukup buat bikin jantungku serasa mau copot. Tanganku gemeteran di atas setir, keringat dingin melucur di atas pelipis,ku. Lalu terdengar suara itu lagi, dingin tapi kalimat ini lebih dekat. Pak Rahmat, kenapa Bapak gak mau nurunin saya? Suaranya kayak muncul dari dalam mobil tapi bukan dari belakang, bukan juga dari kursi depan, lebih kayak dari udara di sekelilingku. Kayak mobil ini jadi ruangan tertutup yang penuh gema dari suara satu orang, dia. Aku mulai panik dan sebelum sempat berpikir, tiba-tiba di depan mobil muncul sosok perempuan itu guys. Berdiri di tengah jalan tol dengan rambut panjang berantakan dan kepala miring ke kanan. Matanya kosong dan dari bibirnya masih menetes darah hitam yang pekat. Refleks aku injak rem sekencang-kencangnya. Mobil berhenti mendadak. Rodanya berdecit panjang sampai bau karet terbakar menyeruak di udara. Tapi saat mobil benar-benar berhenti, semua penumpangku hilang guys. Ibu di depan nggak ada. Pasangan muda di tengah lenyap. Tas mereka, botol minum, jaket semuanya hilang tanpa bekas. Aku cuma sendirian di mobil itu. Tapi saat aku lihat ke spion tengah, pantulan kaca itu masih menunjukkan 4 sosok duduk diam di kursinya masing-masing, termasuk satu di belakang yang tersenyum ke arahku.
Aku akhirnya berhenti di rest area pertama yang kelihatan, tanganku gemetaran, nafasku ngos-ngosan, jantungku rasanya mau copot. Lampu rest area yang harusnya terang malah terasa redup di mataku malam itu. Begitu turun dari mobil, lututku nyaris nggak kuat guys. Aku langsung lari ke arah pos keamanan. Satpam yang jaga malam itu, pria berjaket tebal dengan senter di tangan, langsung berdiri pas lihat aku jalan atau berlari tergesa-gesa. "Mas, kenapa? Kok pucat banget? Kejadian apa di jalan?" Aku tarik napas dalam-dalam, tapi suaraku masih terbata. "Pak, saya tadi nganter penumpang perempuan di tengah jalan tol, tapi tiba-tiba mobil saya berat Pak, dan dia hilang." Satpam itu melotot. "Tengah tol? Mas turunin orang di mana?" "Antara kilometer 180 sampai 182 Pak." Begitu angka itu keluar dari mulutku, ekspresi satpam itu langsung berubah. Wajahnya yang tadi biasa aja mendadak tegang guys. Dia saling pandang sama petugas lainnya yang duduk di kursinya. "Mas," suaranya jadi pelan, "itu daerah rawan. Di situ tuh sering kejadian." Aku diam. "Kejadian apa Pak?" Dia maju satu langkah dan menatap mataku lurus-lurus guys. "Dulu pernah ada kecelakaan travel di situ. Mobilnya nyemplung ke parit besar di pinggir tol. Semua penumpangnya meninggal di tempat. Sopirnya satu-satunya yang selamat, tapi katanya tiap malam Jumat khususnya suka ada penumpang yang minta tumpangan di sekitar kilometer itu." Aku menelan ludah, punggungku langsung dingin. "Terus mobil saya kenapa ya Pak? Kayak berat banget waktu lewat situ." Satpam itu ngelirik ke arah mobilku yang masih nyala lampunya. "Mas, pakai mobil travel ya?" Aku ngangguk pelan. "Iya, saya baru beli dari lelang sekitar sebulan lalu. Nomor platnya bisa saya lihat?" tanya satpam. Aku sebutin pelan. Begitu dia dengar, wajahnya langsung pucat. "Mas," dia nunjuk aku dengan telunjuk yang gemetar. "Itu nomor plat yang sama kayak mobil travel yang kecelakaan di KM 182 3 tahun lalu." Kepalaku langsung berputar, aku jalan pelan ke arah mobil, ngerasa langkahku berat kayak lagi ngelangkah di dalam air. Begitu buka pintu belakang, aroma melati langsung nyengat, dan di kursi tempat perempuan itu duduk ada bunga melati kering nempel di jok dengan bekas noda merah samar di sandaran kepala. Aku mundur satu langkah, lututku lemas. Astagfirullahaladzim, cuma itu yang bisa keluar dari mulutku. Malam itu aku gak bisa tidur sama sekali. Setiap kali mataku terpejam, aku masih mendengar suara perempuan itu berbisik di telingaku. "Mas Rahmat, turunin saya di sini aja ya." Dan sejak malam itu tiap kali aku lewat tol Cipali, terutama di sekitar kilometer 180 sampai 182, aku selalu sempatin baca doa-doa yang panjang guys. Lampu mobil aku jaga untuk tetap terang, radio aku matiin, dan aku gak pernah lagi mau angkut penumpang tengah malam. Karena entah kenapa, setiap kali kaca spion mobilku mantul di malam hari, selalu ada bayangan samar perempuan berambut panjang duduk di kursi belakang, diam gak bergerak. Tapi senyumannya pelan banget, seolah bilang, "Kali ini jangan lupa turunin saya ya Pak." Dan itulah kisah tadi yang dialami secara nyata ya dari pengalaman Mas Rahmat, sopir travel yang sampai sekarang katanya masih suka ngalamin hal-hal aneh setiap kali dia lewat di tol Cipali. Katanya arwah perempuan itu memang sering muncul buat menyelesaikan perjalanan yang gak sempat selesai. Karena dulu dia adalah salah satu korban kecelakaan yang tragis yang mobilnya kebakar di lokasi yang sama. Jadi kalau kamu lewat jalur tol Cipali tengah malam dan tiba-tiba ada yang melambaikan tangan di pinggir jalan, ingat cerita ini. Jangan asal berhenti, jangan asal kasihan, karena bisa jadi penumpang itu gak akan pernah turun lagi. Oke? Buat kalian yang punya cerita serupa dan pengen kirim pengalaman kalian, boleh loh cerita kalian dikirim aja ke email kami di kerok053@gmail.com dan ceritain semua ceritamu di sana ya. Dan buat kalian yang suka sama cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen ya. Dan oke, akhirnya aku Rati Betusla pamit. See you, bye-bye.